Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Ahmad Kurniawan Syam dengan NIM 220810531, dan teman-teman kelompok saya ada Anissa Nurul Komaria, Risma Okta, Adi Azhar Sabina, dan Najla Fakhira ingin menjelaskan tentang apa itu fake. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Komaria dengan NIM 2208 10436. Perkenalkan, saya Risma Oktari dengan NIM 22081041. Ya, perkenalkan, nama saya Najla Fakhira dengan NIM 22081632. Perkenalkan, saya Azhar Sabina Damayanti dengan NIM 2208101757. Berikut penjelasan dari teman-teman saya. Cikidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Oktari dengan NIM 2208104441. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari FACT, sejarahnya dan juga tujuan dari FACT tersebut. Apa sih FACT ini? Jadi FACT ini merupakan Flanagan Aptitude Classification Test yang merupakan serangkaian tes psikometrik untuk mengevaluasi kemampuan individu. Dia mengukur aspek kognitif, verbal, numerik, teknis, juga motorik. Tujuan itu memberikan pemahaman komprehensif mengenai potensi suatu individu. Kemudian sejarah FACT itu dikembangkan oleh Dr. John S.C. Flanagan di pertengahan abad ke-20. Jadi dia digunakan untuk seleksi militer dan kemudian meluas ke pendidikan dan bisnis. Fokusnya itu pada penilaian kemampuan individu. Selanjutnya, untuk tujuan yang lebih spesifik mengenai FACT ini merupakan terdapat 5 poin utama. Yang pertama yaitu penempatan pekerjaan yang efektif. Jadi FACT itu digunakan untuk menilai kecocokan seseorang dengan pekerjaan tertentu berdasarkan kemampuan dan keterampilan mereka. Di poin kedua yaitu pengembangan karir individu. Jadi FACT ini memberikan wawasan kepada individu mengenai kekuatan dan kelemahan mereka. Dan poin ketiga yaitu rekomendasi pendidikan dan pelatihan. Jadi ini dalam konteks pendidikan. FACT membantu siswa dan mahasiswa untuk memahami potensi akademik mereka dan memberikan arahan dalam memilih program studi atau jalur pendidikan yang sesuai. Dan yang poin keempat itu adalah seleksi dan rekrutmen dalam proses seleksi. Jadi FACT atau Flanagan Aptitude Classification Test ini digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasikan kandidat yang paling cocok untuk posisi tertentu. Dan yang terakhir itu ada bimbingan dan konseling FACT. Jadi FACT sering digunakan dalam program bimbingan dan konseling untuk membantu individu memahami potensi diri mereka dan membuat keputusan yang lebih baik terkait pendidikan dan karirnya. Mungkin cukup itu saja. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Komaria dengan NIM 2208 10436. Di sini saya akan melanjutkan tentang komponen tes FACT yang terdiri dari 19 tes. Yang tes pertama itu ada tes inspeksi, yang dimana mengukur kemampuan melihat kekurangan suatu objek secara cepat dan tepat. Seperti waktu pengerjaan 6 menit, waktu menjelaskan 6 menit, total waktunya 12 menit. Yang kedua itu ada tes mekanika yang mengukur kemampuan memahami prinsip mekanik dan menganalisis gerakan mekanik. Waktu pengerjaannya 20 menit, waktu menjelaskan 5 menit, total waktunya 25 menit. Tes ketiga itu ada tes tabel, mengukur kemampuan untuk membaca tabel dan bagan secara tepat dan akurat. Waktu pengerjaannya 10 menit, waktu menjelaskannya 15 menit, totalnya 15 menit. Tes penalaran, yang keempat itu ada tes penalaran yang mengukur kemampuan untuk memahami konsep dasar matematika, menerjemahkan ide dan pelaksanaan ke dalam notasi matematika singkat. Waktu pengerjaannya 24 menit, waktu menjelaskan 2 menit, total waktunya 26 menit. Yang kelima itu ada tes kosakata yang mengukur kemampuan memilih kata yang tepat untuk menyampaikan ide pengetahuan kata seperti dalam sastra, seni, dan musik. Waktu pengerjaannya 14 menit, waktu menjelaskan 2 menit, total waktunya 16 menit. Yang keenam itu tes merakit, mengukur kemampuan mengidentifikasi bentuk suatu bangunan atau konstruksi dari sejumlah bagian terpisah. Waktu pengerjaannya 12 menit, waktu menjelaskan 6 menit, total waktunya 18 menit.
tes ketujuh, tes pemahaman, yang mengukur kemampuan seseorang memahami suatu bacaan berdasarkan logika dan mengambil keputusan dalam situasi praktis. Waktu pengerjaannya 35 menit, waktu menjelaskan 5 menit, total waktunya 41 menit. Yang kedelapan itu ada tes komponen, mengukur kemampuan untuk menempatkan dan mengidentifikasi bagian-bagian suatu komponen penting. Waktu pengerjaannya 20 menit, waktu menjelaskan 4 menit, total waktunya 24 menit. Yang kesembilan itu tes perencanaan, mengukur kemampuan merencanakan, mengorganisir dan menentukan jadwal serta kemampuan menebak masalah yang mungkin muncul dalam mengantisipasinya dalam melakukan langkah-langkah variatif. Waktu pengerjaannya 24 menit, waktu menjelaskan 13 menit, total waktunya 37 menit. Dan tes berhitung, mengukur keterampilan seorang dalam bekerja dengan angka seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Waktu pengerjaannya 10 menit, waktu menjelaskan 10 menit, total waktunya 20 menit. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Najla Fahira dengan NIM 22081632. Pada hari ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang dari nomor 1 sampai 10, saya akan melanjutkan 11 sampai 19. Oke, tes-tesnya akan terbagi beberapa lagi, yaitu tes berhitung. Apa sih tes berhitung? Tes berhitung adalah mengukur keterampilan bekerja dengan angka. Selanjutnya, tes skala. Ialah mengukur kecepatan dan ketepatan membaca skala. Selanjutnya adalah komponen tes ekspresi fake, itu mengukur kemampuan menyampaikan ide lewat tulisan. Selanjutnya, tes kesingaan. Dia akan mengukur kemampuan mengatasi situasi berbahaya. Selanjutnya, ada tes ketepatan. Tes ketepatan ialah mengukur kemampuan yang menggambarkan lingkaran kecil. Selanjutnya ada tes koordinasi, mengukur kemampuan koordinasi gerakan tangan dan lengan. Komponen fake ialah tes pola yang mengukur kemampuan membuat garis dalam sederhana atau pola-pola sederhana yang sering kita pahami. Selanjutnya adalah tes kode, mengukur kecepatan menentukan kode informasi. Dan terakhir adalah tes memori, mengukur kemampuan mengingat kode-kode yang telah diberikan. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Perkenalkan, saya Azra Sabina Damayanti dengan NIM 2208101757. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengaplikasian tentang tes FACT. Yang pertama, tes ini digunakan di berbagai sektor pendidikan, bisnis, serta konseling. Tes ini digunakan untuk membantu dalam proses seleksi dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada keunggulan tes FACT. Keunggulan pertama adalah pendekatan holistik dalam penilaian, yang kedua memberikan wawasan berbasis data untuk pengambilan keputusan, dan yang ketiga relevansi di berbagai konteks. Tes FACT ini juga telah diadaptasi di Indonesia, yaitu ada 8. Yang pertama ada tes kode dan ingatan atau D2, yang kedua ada tes merakit objek atau C1, yang ketiga ada tes skala dan grafik atau C8, yang keempat ada tes pemahaman atau A1, yang kelima ada tes mengutip atau B4, yang keenam ada tes komponen atau C2, yang ketujuh ada tes tabel atau D3, yang terakhir kedelapan ada tes ungkapan atau A6. Dari materi tes FACT ini kami menyimpulkan ada tentang serangkaian subtes yang dirancang untuk mengukur dimensi kemampuan spesifik. Tes FACT ini juga tidak hanya membantu dalam penempatan pekerjaan yang tepat, tetapi juga memberikan wawasan penting untuk mengembangkan karir dan pendidikan. Penggunaan tes FACT ini juga luas di berbagai sektor, menunjukkan pentingnya pemahaman potensi individu dalam menghadapi kompleksitas dunia kerja dan pendidikan modern. Sekian presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.